Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Hayu Susan Rahmawati. Saya calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Surabaya. Dalam hal ini saya akan membawakan aksi nyata 3.3 saya dengan judul program Learning Organizer. Apa itu Learning Organizer? Learning Organizer adalah sebuah program yang biasa kita kenal dengan sebutan EO atau Event Organizer, di mana yang menjadi manajemen kelas adalah siswa itu sendiri. Sehingga apapun yang dibutuhkan dalam suatu pembelajaran, siswalah nantinya yang akan menyiapkan, mulai dari menyiapkan perencanaan, menyiapkan bahan-bahan pembelajaran, menyiapkan media pembelajaran. Apapun yang dibutuhkan di dalam kelas, siswalah yang nanti akan menjadi manajerialnya. Adapun program saya ini yaitu Learning Organizer, di alur baca ini mulai dari buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Di alur buat pertanyaan ini saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah saya juga melakukan diskusi dengan para koordinator sekolah terkait dengan program-program sekolah, dan saya juga melakukan diskusi dengan Bapak Ibu guru. Baik, tujuan saya di sini melakukan buat pertanyaan dan ambil pelajaran. Saya melakukan diskusi dengan kepala sekolah bagaimana program-program ini nantinya akan bisa berpihak pada siswa dan memberi manfaat yang besar, khususnya untuk siswa-siswi SDN Pagesangan. Dan buat pertanyaan saya juga melakukan diskusi dengan Bapak Ibu guru serta koordinator sekolah terkait dengan program yang ada. Dengan program-program yang sudah dilakukan, apakah nantinya mungkin sama dengan program yang saya lakukan, yaitu Learning Organizer. Dan di sini program yang saya lakukan yaitu Event Learning Organizer ini dalam buat pertanyaan berdiskusi dengan Bapak Ibu guru yang nantinya mungkin bisa dijadikan, saya bisa mengambil manfaat, mengambil tantangan, apa itu hambatannya, apa itu peluangnya. Dari sini mungkin bisa untuk mewujudkan program Learning Organizer. Baik, mari kita saksikan aksi nyata saya di 3.3. Assalamualaikum Pak Sol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Bapak? Alhamdulillah. Bayu bagaimana? Alhamdulillah Bapak sehat juga. Bapak mohon maaf nih Bapak mengganggu waktunya sebentar. Saya di sini tidak lama kok Bapak, insya Allah kurang lebih 5 menit. Saya ingin berbincang-bincang kepada Bapak terkait program saya nanti ke depan. Dan insya Allah ini akan menjadi aksi nyata kita sebagai guru penggerak yang terakhir Bapak. Gitu. Terima kasih ya Bapak. Baik Bapak, terkait program saya yang saya ambil yaitu di sini tentang program Learning Organizer, semacam seperti program penyelenggara jasa profesional gitu Bapak. Ya. Kita pernah melihat EO di event-event seperti pernikahan dan sebagainya. Ini kan tentunya mengorganisir sebuah acara ya Pak ya, kegiatan, betul lah. Program saya ini sama halnya seperti itu Bapak, tetapi kita lebih terfokuskan di pembelajaran. Jadi membentuk kepemimpinan anak agar bisa memimpin sebuah pembelajaran gitu Bapak. Okay. Baik Bapak, terkait dengan program saya yaitu program Learning Organizer, pertanyaan ingin kita bahas bersama ini Bapak, yaitu kira-kira nih Pak, apa cita-cita dan harapan kita Pak khususnya untuk siswa kita ke depan dalam memberikan pendidikan ke siswa-siswa kita di SDN Pagesangan. Terima kasih, sebuah pertanyaan yang bagus yang harus kita cermati. Saya selaku kepala sekolah di SDN Pagesangan itu sangat punya harapan yang besar terhadap anak-anak. Antara apa harapan saya, minimal lulusan SDN Pagesangan ini mereka itu punya keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di kemudian hari. Masa depannya harus cemerlang. Hal ini bisa tercapai apabila mereka banyak punya kemampuan. Antara lain, anak-anak wajib berpikir kritis, mereka mampu berpikir kritis. Anak-anak juga harus bisa berkomunikasi dengan baik komunikasi dengan gurunya, dengan sesama teman, atau bahkan dengan orang lain. Juga bahkan anak-anak itu harus mampu berkolaborasi dengan orang lain yang bukan di lingkungan pendidikan. Mungkin dia bisa bekerjasama dengan Bu Lurah, di kantor kelurahan, dia harus mampu bisa berkolaborasi dengan orang-orang tingkat kecamatan. Nah, kemudian diharapkan apa? Anak-anak ini mampu menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi. Dan anak-anak ini wajib punya
kemampuan yang harus dimiliki, teknologi yang masa depan, dan juga anak-anak selain hal yang di atas tadi, anak-anak wajib punya karakter moral yang kuat agar mereka tidak mudah abai dengan perbuatan-perbuatan atau teman-teman yang jelek di masa yang datang. Harapan saya seperti itu. Jadi secara spesifik, maka anak-anak itu wajib meningkatkan kemampuan akademiknya, mengembangkan minat di bidang tertentu, dan harus betul-betul paham itu. Nah, itu salah satu harapan saya, dan harapan itu harus bisa terlaksanakan di SDN Pagesangan ini. Baik, terima kasih Pak Sol. Tadi masukannya luar biasa Pak Sol untuk saya. Salah satunya yaitu meningkatkan kemampuan keterampilan sosial Bapak ya, dari yang disampaikan Bapak tadi. Kemudian melatih kepemimpinan siswa, kemudian melatih memanajemen, bagaimana cara memanajemen yang baik gitu ya Pak Sol ya, sehingga di sini terbentuk karakter atau jiwa-jiwa kepemimpinan yang nantinya bisa membangun komunikasi baik sesama teman sejawat maupun dengan masyarakat di sekitar. Nah, ini luar biasa Bapak masukannya. Terima kasih Pak Sol. Mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan bersama, khususnya di untuk anak didik kita di SDN Pagesangan, bisa terwujud nggih Bapak? Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kedua nih Bapak, bagaimana cara kita mencapai harapan tersebut? Pertanyaan yang sangat hebat ini. Ini saya harus berpikir keras ini. Jadi, untuk mencapai harapan-harapan yang tadi telah saya sampaikan, kita harus melibatkan banyak faktor ya, banyak orang. Antara siapa yang harus terlibat? Siswa harus terlibat, guru harus terlibat, orang tua harus terlibat, dan orang-orang yang ada di sekitar pendidikan itu. Caranya bagaimana? Nah, untuk membantu mencapai harapan tersebut, yang pertama, sekolah wajib menyediakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, aman, sehingga anak-anak belajar dimanapun, anak-anak akan merasa aman. Dan ini harus didukung oleh semua pihak yang ada di sekolah. Semua pihak di sekolah harus mendukung bahwa sekolah itu adalah, SDN Pagesangan itu adalah sekolah yang aman untuk belajar, dan tempat dimanapun di sudut sekolah itu harus bisa dijadikan anak-anak untuk belajar. Yang kedua, nah ini kita harus memfokuskan bahwa pembelajaran itu harus terfokus pada siswa. Kalau dulu guru itu adalah pusat segala-galanya, jadi guru itu adalah manusia yang pintar, manusia yang ahli di segala bidang. Tapi kali ini tidak, di zaman yang sudah maju ini, maka fokus utama itu pada siswa. Student center itu harus diutamakan. Karena apa? Dengan mereka kita mengeksplor kemampuan siswa, maka hasil yang diharapkan akan lebih bagus lagi dibanding student guru tadi, dibanding terpusat pada guru. Kemudian yang ketiga ya, kira-kira yang ketiga itu, nah, sekolah itu wajib menyediakan akses ke sumber yang memadai. Apa contohnya? Paling utama, sekolah itu wajib punya perpustakaan. Jadi anak-anak itu mudah sekali masuk ke perpustakaan. Dia bisa baca buku, melihat buku yang dipunyai, kemudian teknologi apa yang dipunyai oleh sekolah. Anak-anak wajib bisa mengakses, bisa menggunakannya, termasuk menggunakan fasilitas IT yang kita punyai. Mereka bisa menggunakan komputer, mereka bisa menggunakan semua yang ada di sekolah di bidang IT tadi. Ya, mungkin yang keempat ini, bahwa tidak, untuk mencapai hal di atas, maka orang tua harus terlibat. Orang tua dan keluarga harus terlibat. Apa saja kira-kira yang harus keterlibatan orang tua? Ya, orang tua harus support kepada siapa? Support kepada anak didik. Bahkan kita harapkan orang tua itu juga mensupport hal-hal yang diperlukan sekolah. Mungkin sekolah punya kekurangan, maka orang tua wajib masuk di dalamnya. Kemudian yang kelima, nah ini kita selaku sekolah dan guru-guru itu wajib
menyediakan apa? Dukungan atau pengajaran khusus bagi anak-anak yang mengalami kesulitan. Nah, ini sangat penting karena tidak semua anak itu punya kemampuan yang sama. Jadi kalau anak satu dibanding anak yang lainnya itu ada perbedaannya. Ada juga anak yang tidak paham, tidak ngerti teknik-teknik pembelajaran. Ada satu anak yang dengan dia membaca dia akan menguasai, tapi ada anak yang tidak membaca tapi dia melihat video, melihat model pembelajaran yang lainnya, dia mampu. Nah, ini. Kemudian yang lain saya kira yang keenam ini paling tidak ya kita menyediakan peluang untuk siswa. Peluang apa? Peluang untuk mengembangkan keterampilan sosialnya, skillnya, kepemimpinannya. Melalui apa? Ya melalui klub-klub di sekolah yang ada, organisasi, atau kita beri proyek yang membuat anak ini berkolaborasi dengan teman-temannya. Dan keterampilan sosial seperti ini sangat-sangat diperlukan ketika anak kelak menjadi seorang pemimpin di zamannya. Nah, seperti itu. Ada lagi mungkin ini ya, kita selalu mengembangkan sistem evaluasi kita. Jadi mungkin sistem evaluasi yang baik itu adalah yang adil dan objektif, tidak memihak pada salah seorang aja. Dan ini harus bisa dipakai oleh semua siswa. Jadi mereka punya istilahnya kesempatan yang sama, punya hak yang sama untuk mengembangkan sistem evaluasi masuk di dalamnya. Yang terakhir mungkin ya, dan mungkin bisa ditambah dengan yang lainnya ya, melibatkan siswa yang paling utama itu adalah mengembangkan siswa dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi dalam segala hal itu siswa harus kita libatkan. Termasuk apa? Ketika suatu saat kita akan mengadakan sebuah studi kemana begitu, maka anak kita ajak ngobrol. Ayo anak-anak, besok kita mau mengadakan kegiatan kebun binatang, gimana? Apa pendapat mereka? Apa yang harus kita lakukan di sana? Anak-anak nanti akan bereksperimen. Pak, seperti ini, nah, hal-hal yang seperti ini kita perlukan. Ya. Terima kasih, saya kira itu. Wah, terima kasih Pak Sol, luar biasa harapan-harapan untuk mencapai program kami ya Pak Sol ya. Terima kasih, luar biasa harapan yang disampaikan Bapak. Poin-poinnya sangat detail, kemudian masukan-masukan dari Bapak luar biasa buat saya. Nah, di sini selain kita menyediakan lingkungan belajar, ini kan pasti sangat diperlukan sekali Bapak ya, karena untuk menciptakan lingkungan belajar itu pasti yang harus aman, nyaman, sehingga mereka bisa mengembangkan potensi-potensi yang mereka miliki gitu ya Bapak ya. Kemudian ada lagi tadi dari yang sudah Bapak sampaikan, yaitu menyediakan akses sumber daya. Bahwa kita di sini semuanya baik guru maupun siswa, kemudian khususnya warga sekolah ya Pak ya, baik pendidik maupun siswa maupun kepala sekolah ini harus melek IT ya Pak ya, jadi harus mengerti teknologi gitu ya Pak ya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak tahu bagaimana kita cara mengakses internet, kemudian bagaimana cara menggunakan internet dalam pembelajaran, begitu nggih Bapak nggih. Kemudian kita juga menyediakan dukungan baik dari wali murid, dari masyarakat sekitar maupun dari teman-teman sejawatnya gitu Pak, untuk meningkatkan program-program kita ini. Kemudian Bapak tadi juga menyampaikan harus melibatkan siswa dalam pengambilan sebuah keputusan. Ini memang sangat penting Pak, tujuan kita nanti ke sana. Tujuan program dari program Learning Organizer ini tentunya membentuk karakter siswa untuk bisa menjadi seorang pemimpin, untuk bisa memanajemen teman-temannya Pak saat pembelajaran. Nah, begitu Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, ini Bapak pertanyaan saya yang selanjutnya. Bagaimana harapan Bapak dari program yang sudah kami rancangkan, yaitu Learning Organizer ini Bapak? Wah, ini pertanyaan ketiga tapi malah justru tambah menarik ini. Sesuatu yang di luar dugaan saya ini. Ya, apa yang saya harapkan dari program yang sudah dirancang, yaitu Learning Organizer? Harapan saya tidak mulu-mulu sih. Yang pertama, membentuk karakter anak.
Dan karakter ini harapan itu anak itu adalah student agency. Apa? Student agency. Terima kasih. Wah, ini pertanyaan semakin lama semakin menarik ini. Pertanyaan ini membuat di luar dugaan saya ini. Pertanyaan yang sangat hebat ini. Oke, harapan. Ya, harapan dari kegiatan learning organizer ini. Harapan saya yang pertama bahwa kegiatan ini harus bisa membentuk karakter murid. Karakter yang bagaimana? Karakter student agency ya, atau murid itu sebagai seorang pemimpin. Jadi kepemimpinan itu harus dimiliki oleh siswa dalam belajar. Tidak harus di kelas itu yang bertindak sebagai pemimpin di kelas itu tidak harus guru, tapi yang saya harapkan anak-anak malah. Jadi anak harus bisa menjadi student agency ini, kepemimpinan murid yang kita harapkan. Segala sesuatunya siswalah yang menentukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, anak ini bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang terjadi di sekelilingnya. Problem-problem yang terjadi di kelas, di sekolah, di lingkungan sekolah itu harus bisa dipecahkan oleh anak. Inilah harapan saya. Student agency salah satunya juga termasuk ini. Selain dia bisa memimpin murid-muridnya, bisa memimpin sebuah kegiatan, siswa harus juga mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Gitu. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi harapan yang paling baik ya. Jadi murid itu paling tidak anak-anak saya kelak itu harus memiliki kemampuan dan keinginan positif dalam dirinya sehingga kehidupan mereka sendiri dan di sekitar murid. Jadi anak-anak itu mampu untuk menggerakkan dirinya, mana yang terbaik untuknya dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Itu anak harus bisa menyelesaikan itu sendiri. Jadi dari program learning organizer ini paling utama murid itu adalah seorang pemimpin murid, pemimpin teman-temannya. Saya kira itu. Luar biasa Bapak, itu tadi harapan dari program-program yang sudah kita rencanakan untuk kami Pak ya, mudah-mudahan terwujud. Salah satunya tadi Bapak menyampaikan bahwa harapan-harapan itu yang pertama membentuk karakter yaitu student agency Pak ya, membentuk karakter kepemimpinan pada siswa. Kemudian Bapak tadi juga menyampaikan murid harus memiliki keterampilan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan gitu ya Pak ya. Jadi bisa memanajemen kelas, bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Kemudian Bapak tadi menyampaikan juga diharapkan memiliki kemampuan dan keinginan secara positif dalam mempengaruhi kehidupan sesama. Jadi saling memberikan dampak baik, saling mempengaruhi atau saling memberi pengaruh yang baik, pengaruh yang positif ya Pak di sesama temannya. Baik Pak Sol. Nah, pertanyaan saya sekarang Pak Sol yaitu diambil pelajaran. Yang pertama Bapak, dari program yang sudah pernah dilaksanakan di SDN Pagesangan ini Pak, jadi yang mirip dengan program kami Learning Organizer itu seperti apa Bapak? Oke, terima kasih. Pertanyaan yang tambah lama tambah menarik. Ini semakin menarik nih. Jadi program apa yang pernah dilaksanakan di Pagesangan yang kira-kira mirip dengan Learning Organizer ini? Antara lain yang saya ingat, yang pertama itu adalah pembentukan kader lingkungan. Jadi kita itu sudah pernah mengkader anak-anak per kelas itu kita ambil beberapa anak yang betul-betul mencintai lingkungan. Mereka kita kader untuk menjadi seorang anak yang mencintai lingkungan yang ada di sekolah. Selain itu kita juga membentuk kelompok kerja adiwiyata. Jadi kelompok ini mempersiapkan bagaimana caranya agar SDN Pagesangan ini menjadi sekolah adiwiyata baik tingkat kota ataupun provinsi, bahkan nanti kita menjadi adiwiyata mandiri lah tingkat nasional. Selain itu kita juga pernah mengirim anak-anak untuk mengikuti program Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup yang dilaksanakan oleh Tunasido bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan alhamdulillah kita pernah masuk 10 besar dan salah satu pembinanya itu menjadi pembina terbaik saat itu. Yang terakhir, kita sering mengirim anak-anak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan usaha kesehatan sekolah. Jadi kader-kader sekolah, khususnya kader-kader UKS, itu kita sudah mempunyai beberapa anak, dokter-dokter kecil kita sudah punya. Begitu Bu.
Wah, luar biasa Bapak ya, program-program yang sudah terlaksana di SDN Pagesangan ini Bapak. Mudah-mudahan terus bisa berkelanjutan dan kita bisa terus mengembangkan bakat-bakat anak ya Pak ya. Salah satunya yang tadi sudah Bapak jelaskan di sini, program yang mirip dengan learning organizer, yaitu salah satunya itu pembentukan kader lingkungan, kemudian pembentukan Pokja Adiwiyata, kemudian Pangeran Pangkut Lingkungan Hidup, dan kader UKS. Nah, ini Bapak, pertanyaan saya terakhir nih Pak. Apa nih Pak pelajaran yang bisa diambil dari program-program sebelumnya? Terima kasih. Wah, ini semakin membuat pusing ini ya, pertanyaan semakin menajam ini. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat untuk kita semua ya. Jadi pelajaran apa yang diambil dari program-program sebelumnya? Sangat banyak. Jadi antara lain apa? Yang pertama, bahwa kita ini mengkader siswa-siswa kita ini untuk menjadi seorang pemimpin yang kelak dia menjadi seorang pemimpin yang hebat di zamannya. Yang kedua, diharapkan anak-anak melalui program-program yang kita laksanakan itu memiliki keterampilan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kelak anak ini saya harapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan. Kalau sekarang dia harus mampu menyelesaikan permasalahan antar teman dengan temannya, teman dengan gurunya, dia dengan temannya, bahkan teman-temannya dia dengan orang sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga, mungkin agar anak ini cara berpikirnya tidak hanya satu tahap saja, tapi begitu dia melakukan sesuatu ini berkesinambungan berkesinambungan dengan peristiwa yang berikutnya. Dan yang terakhir, ya kita harus mampu menjadi seorang motivator. Agar apa? Siswa ini selalu dalam kondisi siap. Agar siswa-siswa ini selalu mampu untuk selalu termotivasi. Jadi guru sekolah itu wajib menjadi seorang motivator setiap saat dan setiap waktu. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas semua masukan, saran-sarannya luar biasa Bapak. Nah, tadi Bapak juga sudah memberikan masukan pada saya, yaitu tentang pelajaran bisa diambil dari program-program sebelumnya. Salah satunya Bapak tadi menyampaikan bahwa program sebelumnya itu harus mengisyaratkan bagaimana kita mengkader siswa-siswi kita untuk dapat menjadi seorang pemimpin gitu Bapak. Kemudian yang kedua, Bapak juga menyampaikan bahwa dapat mengajarkan siswa untuk memiliki keterampilan untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Selain dia menjadi seorang pemimpin atau student agency, ini dia juga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, gitu ya Bapak. Kemudian Bapak juga menyampaikan bahwa pengkaderan ini harus dilakukan secara terus-menerus, harus dilakukan secara berkesinambungan agar tidak terputus sampai di situ saja. Nah, karena potensi yang dimiliki siswa itu insya Allah tetap ada, gitu. Tinggal kita bagaimana mewujudkan kreativitas anak-anak. Kemudian yang terakhir ini tak kalah pentingnya Bapak tadi menyampaikan juga motivasi. Ini sangat penting sekali Bapak, bahwa motivasi ini ternyata sangat diperlukan anak untuk menumbuhkan percaya dirinya bahwa kira-kira saya bisa tidak ya melakukan hal ini. Jadi, nah itu mereka harus selalu terus baik, iya Pak. Bapak, terima kasih ya Bapak atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Mohon doanya Bapak, mudah-mudahan program Guru Penggerak ini yang kami tinggal selangkah lagi, mudah-mudahan diberi kemudahan ya Bapak dan lancar. Sukses selalu buat Bapak. Mudah-mudahan semua sukses buat SDN Pagesangan ya Pak ya. Terima kasih banyak. Baik Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam undangan saya dalam program aksi nyata saya. Insya Allah ini aksi nyata saya mengundang Bapak Ibu yang terakhir kali. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di sini. Itu adalah bentuk dukungan Bapak Ibu kepada saya selaku guru penggerak yang masih mengikuti program Guru Penggerak ini. Bapak Ibu, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Pak Ardi selaku koordinator kurikulum SDN Pagesangan, kemudian Bundari selaku anggota koordinator umum, Pak Alvan selaku anggota koordinator kurikulum, dan Buria selaku koordinator Sarpras. Terima kasih. Dan saya sendiri di sini adalah koordinator umum di SDN Pagesangan. Bapak Ibu,
tentunya program saya ke depan tentunya sangat berpihak kepada siswa dan untuk kemajuan SDN Pagesangan ini khususnya. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan terlebih dahulu program yang akan saya laksanakan nantinya ke depan, yaitu saya menggunakan atau mengambil program tentang penyelenggara acara atau IPO. Ya, di sini yaitu tentang program Learning Organizer. Apa itu program Learning Organizer? Yaitu tentunya di sini kita tahu bahwa penyelenggara acara atau IO itu untuk penyedia jasa profesional dalam mengatur jalannya sebuah acara. Nah, di sini kalau saya kaitkan dengan pembelajaran siswa di kelas, kita membentuk anak supaya bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Nah, di sini apa saja yang harus kita lakukan, kemudian apa saja program ke depan yang kita bicarakan. Mari kita diskusikan bersama di sini. Jadi Bapak Ibu, kami undang di sini untuk saling memberikan saran, saling memberikan masukan yang positif tentunya untuk program kami ke depan. Ya, baik. Saya mulai dari alur B, alur Bagja mulai B, yaitu buat pelajaran. Nah, di sini yang kita bahas yang pertama yaitu apa cita-cita dan harapan kita ke depan tentunya untuk anak didik kita di SDN Pagesangan terkait dengan program Learning Organizer ini. Baik, siapa yang akan memberikan masukan pertama kali? Ya, Pak Ardi. Kalau saya harapannya anak itu dapat menyelesaikan masalahnya, terus terutama menjadi seorang pemimpin. Jadi menjadi seorang pemimpin, lalu dapat menyelenggarakan sebuah acara itu dengan apik. Jadi manajemennya bagus. Baik, terima kasih Pak Ardi, masukan dari Pak Ardi. Ini terkait membentuk kepemimpinan siswa ya Pak Ardi. Jadi selain membentuk kepemimpinan siswa, siswa dididik untuk bisa menyelesaikan atau memutuskan suatu permasalahan dia sendiri. Itu ya Pak Ardi ya. Baik, ada saran atau masukan lagi? Ya, tambahan lagi. Baik, silakan Pak Alpan. Harus ini bisa teknologi ya Pak Ardi ya. Karena sekarang kan tantangannya sekarang dengan teknologi. Jadi anak juga harus bisa memahami teknologi dengan baik. Gitu ya, intinya sekarang bahasa kerennya melek IT gitu ya Pak. Jadi nggak ada alasan di situ, Bu saya orang nggak punya, oh nggak masalah, kan bisa dengan belajar dengan temannya gitu ya. Jadi mengenal itu nggak harus dimulai harus kaya dulu gitu ya Pak Alvan ya. Jadi melek IT itu wajib sekarang hukumnya gitu. Terima kasih luar biasa masukan dari Pak Alvan. Mungkin ada tambahan lagi. Nah, Saburian melek IT ya. Ya tadi kemudian terampil mempunyai jiwa kepemimpinan, kemudian tak lupa pentingnya di sini anak-anak itu mempunyai karakter moral yang bagus. Karakter moral yang bagus karena apa? Dengan jiwa kepemimpinan tanpa adanya dilandasi moral yang bagus itu kurang bagus. Baik. Terima kasih Bu Ria. Ya luar biasa ditutup dengan pembentukan karakter. Oke, Bun Dari, monggo. Mungkin anak diajari untuk bisa berbicara di depan umum. Oh, seperti public speaking Iya. gitu ya. Oke. Keberanian anak supaya dia itu bisa mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas masukannya. Yang pertama ada dari Pak Ardi, yaitu kita mendidik anak untuk bisa memiliki jiwa kepemimpinan, yaitu bisa menyelesaikan masalah, kemudian bisa memimpin dalam sebuah pembelajaran itu sendiri. Nah, selain itu tambahan dari Pak Alvan juga harus melek IT. Semua harus didukung dengan teknologi, gitu ya. Jadi kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa IT. Kemudian masukan dari Bu Ria tadi pentingnya pembentukan karakter. Jadi setinggi-tingginya dia nanti menjadi seseorang tanpa dia memiliki karakter yang baik itu juga percuma. Gitu nggih Bu Ria nggih. Dan diakhiri dari Bu Sundari tadi yaitu tak kalah pentingnya lagi belajar public speaking atau berbicara di depan orang umum itu nggak gampang gitu ya Bun Dari ya.
sepintar apapun, tapi kalau orang itu tidak punya pengalaman berbicara di depan umum, ya nggak bisa gitu ya. Karena pegang mic aja sudah berdek gitu ya, padahal ya nggak apa-apa mic-nya gitu ya. Terima kasih luar biasa. Saya lanjut ke buat pertanyaan yang kedua ini. Bagaimana caranya mencapai harapan itu? Dari tadi yang kita sudah memberikan masukan itu ya, ada yang harus siswa memiliki jiwa kepemimpinan, kemudian mulai IT. Nah itu gimana cara mencapai harapan itu? Ya mungkin ada yang bisa memberikan masukan. Ya Pak Ardi. Untuk mencapai harapan itu kayaknya kita harus menyediakan lingkungan belajar itu yang memadai. Jadi kalau IT ya kita harus sediakan lingkungan belajar yang memang benar-benar menggunakan IT. Ya, contohnya berarti? Contohnya kita pakai lab komputer, lalu kita pakai HP untuk pembelajaran, kita masukin untuk HP-nya, kita masukin untuk pakai komputer, lalu menggunakan internet dengan baik, lalu lingkungan belajar yang untuk membentuk karakter ya berarti lingkungan belajarnya harus kita kita buat sepositif mungkin lingkungan belajar, saling mendukung satu dengan yang lain, lalu mengapresiasi siswa untuk jujur, lalu kalau yang Bundari tadi bisa public speaking, berarti kita mengapresiasi anak-anak yang keberaniannya untuk public speaking, gitu Bu Ayu. Luar biasa Pak Ardi. Jadi lingkungan belajar ini sangat mendukung ya Pak Ardi. Jadi lingkungan belajar itu memang salah satu sarana yang bisa meningkatkan anak itu untuk bisa mengembangkan kemampuannya. Nah, kita ingin anak itu mulai IT, tapi kita tidak memfasilitasi di sekolah ini, yaitu sama saja bohong gitu ya. Jadi seperti Pak Ardi tadi menyampaikan bahwa kalau kita ingin anak kita itu mulai IT ya kita siapkan, kita memfasilitasi di sekolah ini seperti adanya lab komputer, kita manfaatkan gitu ya. Jangan hanya pelajaran komputer saja mereka belajar, tapi bisa kita manfaatkan untuk di tengah-tengah pembelajaran kita. Saya tambahin ya Pak Ibu. Iya Pak Arfan, Jadi monggo. kebetulan sekolah kita ini juga untuk fasilitasnya sangat memadai. Jadi tiap lantai itu sudah terpasang wifi ya. Wifi. Sudah tercover wifi, terus proyektor di setiap kelas itu sudah ada. Jadi pembelajaran untuk IT itu alhamdulillah di SD Pakesangan juga sangat bagus. Terus literasi untuk di buku perpustakaan juga sangat cukup. Mendukung ya. Ya. Tinggal kita pembelajarannya aja. Jadi kita bisa fokus kepada anak. Jadi orientasi kepada siswa. Sehingga ketika kita nanti buka IT nggak buka yang aneh-aneh gitu loh. Jadi kita fokuskan ke anak. Oh, berarti sudah berarti sudah kita sudah istilahnya memberikan batasan-batasan ya. Dan mereka tanpa disuruh mereka tidak membuka akses-akses yang yang tidak sesuai gitu ya, yang belum saatnya gitu. Iya, betul. Terima kasih Pak Alvan. Ada tambahan lagi mungkin dari Bu Ria? Sudah. Oke, sampun, Bundari? Sudah ya. Terima kasih masukannya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai harapan itu ya, sesuai apa yang kita angan-angankan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi dari tadi kita sudah membahas tentang cara mencapai harapan itu. Nah, di sini bagaimana Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu harapkan dari program yang telah kita rencanakan, yaitu learning organizer itu. Jadi apa yang Bapak Ibu harapkan dari program learning organizer tersebut sehingga bisa semua itu terwujud. Baik, monggo dimulai dari mana? Kalau dari saya itu berarti dari learning organizer yang sudah dirancangkan, terus harapan-harapan kita yang pertama tadi, saya berharap bahwa siswa ini dapat memiliki kemampuan untuk memanajemen diri, lalu kemampuan untuk sebagai pemimpin untuk teman-temannya yang lain. Dia juga punya sifat pemimpin, dia dapat manajemen dirinya dengan baik. Itu Bu Ayu. Iya, jadi bisa memimpin dirinya, bisa memanajemeni teman-temannya. Gitu ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ardi. Ada tambahan lagi? Iya. Ya, Pak Alvan. Kalau tadi learning organizer gitu ya. Organizer ya anak-anak sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri karena di organisasi sendiri kan. Jadi dia bisa mahir dalam penyelesaian masalah. Baik, semakin mahir ya, semakin bisa menyelesaikan, mengatasi masalahnya sendiri tanpa melibatkan orang lain ya, bahkan bisa membantu menyelesaikan permasalahan temannya yang diharapkan. Ada tambahan lagi Bu?
Bu ya. Eh, Iya. sesama teman bisa mempengaruhi dalam perbuatan hal-hal yang positif yang bisa membangun karakter yang baik ke depan. Saling memberikan pengaruh baik ya, pengaruh baik kepada sesama gitu ya Bu. Jadi dampaknya bagus. Ada tambahan lagi dari Bunda Ri? Ya. Sudah cukup. Terima kasih, luar biasa masukannya. Nah, sekarang kita masuk ke ambil pelajaran ya Bapak Ibu. Jadi setelah kita tadi membuat pertanyaan tentang program saya yaitu Learning Organizer, sekarang kita ambil pelajaran dari program yang pernah dilaksanakan di sekolah nih Bapak Ibu, di SDN Pagesangan nih khususnya. Yang mirip dengan program Learning Organizer itu apa Bapak Ibu yang sudah kita laksanakan di SDN Pagesangan Bapak Ibu? Itu adanya Iya, Bu, ya. apa ya? Seperti yang dilakukan dari untuk Ada Oh, berarti iya, oke, program Adiwiyata ya. Adiwiyata, Terkait pembentukan kader-kader. kader lingkungan, lalu kader ada Pangeran Putri. Pangeran Oke. Putri lingkungan. Iya, Pangeran Putri Lingkungan Hidup ini juga banyak sekali loh yang istilahnya itu terjaring. Kemudian kita membutuhkan banyak pihak gitu yang harus ikut andil dalam membantu program Pangeran Putri ini. Betul, dengan memanfaatkan apa-apa yang ada di lingkungan sekolah. Oke. Di situ contohnya kemarin itu ada pembuatan pupuk Organik ya. Kemudian penggunaan atau pemanfaatkan limbah dari daun-daun yang tidak terpakai. Oke. Ya, daun-daun kering ya untuk komposter ya, biopori gitu ya. Nah, Betul. baik. Siapa lagi ya kira-kira program yang sudah? Itu baik mungkin Ya. ada kader UKS ya. Nah, ya Ya, kader UKS. ya. Ini penting juga loh Bunda Ya, Ri ya. karena Jadi Setiap upacara anak-anak bisa langsung ya menerapkan ilmunya Tanpa di situ. disuruh. Tanpa Ya, disuruh. ya, mereka bisa membantu temannya yang Yang sakit. yang sakit, yang Sakit, merasa tidak perawat. kuat ya, mereka yang sudah diajari bisa langsung menerapkan pada temannya. bisa langsung merespon cepat ya. Iya. Jadi anak seperti itu bagaimana penanganannya Iya. gitu ya, luar biasa. Nah, ini yang harus kita program ini harus kita kita lestarikan terus gitu karena bagus gitu programnya ke depan. Terus Nah. ini juga Bayu, Iya. untuk anak kelas 1 itu sudah mulai belajar hidroponik. Wah, luar biasa ini Bunda Ri. Itu sudah berhasil dari mulai pembibitan sampai Panen. dengan panen. Wow. Jadi ini anak- sekali aja Iya. Bunda Ri memberikan Itu kemarin sudah, Contoh. nanti insya Allah setelah lebaran itu lagi. Kemarin itu sudah mulai dari dia pembibitan sampai cara merawat sampai dengan panen, terus mengolahnya sekalian. dan anak-anak juga semangat Iya, gitu Bunda Ri. anak-anak sangat semangat. Luar Tentu biasa. saja juga ada partisipasi dari wali murid. Gitu ya, berarti selain menumbuhkan kepemimpinan kepada anak tersebut kelas 1 loh ini masih gitu, dia sudah memiliki jiwa kepemimpinan gimana ya cara menanam hidroponik sampai memanen. Kemudian selain itu kita juga bisa Pemasaran mengadakan juga. betul pemasaran, selain itu menjalin komunikasi Iya. dengan wali murid Iya. ya, karena kan terjalin ya hubungan dengan wali murid itu bisa harmonis gitu ya. Baik, terima kasih atas masukannya, luar biasa. Nanti akan saya catat sebagai masukan di program dan organizer saya. Untuk yang kedua yaitu kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari program sebelumnya gitu Bapak Ibu? Jadi anak-anak Ya. anak-anak lebih terampil kan. Jadi Lebih terampil. setelah dari berbagai program tadi anak-anak lebih terampil gitu. Tampil untuk menyelesaikan masalah, tampil untuk memimpin gitu. Gitu ya, jadi tanpa kita berupaya banyak ya seorang Iya. guru dia sudah bisa mengatasinya sendiri gitu ya. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu? Program Selain yang kemarin itu jadi sebuah model sebagai awal untuk kita bisa mengkader siswa supaya anaknya berani untuk tampil, Berani itu. lalu berani untuk menyelesaikan masalah, lalu mengambil resiko gitu. Nah itu sebagai modal awal. Modal awal ya. Dari program yang sebelumnya kita lakukan. Betul. Jadi itu salah satu modal yang harus kita tanamkan ya Pak Ardi Iya. ke anak
suksesnya sebuah program tentunya tak lepas dari andil kita sebagai pendidik. Tentunya meningkatkan jiwa kepemimpinan siswa, kemudian cara bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan, mengambil keputusan, kemudian akhirnya lama-lama bisa meningkatkan keterampilan dia, keterampilan potensi apa saja. Baik Bapak Ibu, semakin terus juga program yang kemarin itu bukan berarti tidak banyak kekurangan ya Bundari ya. Pasti banyak kekurangannya lah. Mungkin nanti kekurangan itu digunakan untuk sebagai evaluasi kita. Contohnya hanya ada beberapa program itu yang hanya cuma event-event aja, bukan berkesinambungan. Lalu ada beberapa program itu yang tidak melibatkan semua siswa, hanya beberapa siswa aja. Saya lihat programnya yang Bu Ayu rancangkan ini melibatkan semua siswa. Nanti semua siswa itu akan terlibat karena memang di pembelajaran mereka, gitu Bu Ayu. Iya, terima kasih Pak Ardi. Betul sekali Pak Ardi. Jadi nantinya di program Learning Organizer ini tentunya kita melibatkan banyak siswa dan hampir semua harus bisa mengikuti pembelajaran ini tentunya. Jadi tidak hanya 1-2 siswa saja yang kita didik ya, kita ajak untuk ayo ikuti event ini, enggak, tetapi semuanya harus belajar, semuanya harus terlibat di dalam program ini gitu. Jadi mulai berarti kita harus memberikan motivasi ya Pak Ardi, motivasi tentunya dalam program-program. Kenapa bisa sampai hanya separuh jalan gitu ya Pak Ardi? Karena mungkin kurangnya motivasi. Nah di sini siswa terkadang mengikuti program yang lama, yang panjang waktunya itu juga berarti di tengah jalan itu pastinya ada faktor-faktor tertentu. Nah, di sini kita harus tahu. Nah, di sini kita bisa menggali semuanya sehingga program berikutnya bisa berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan, luar biasa masukannya ini semakin membuka wawasan saya untuk bisa mempraktekkan program Learning Organizer ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan mengambil pelajaran dari diskusi kita pagi ini. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu buat saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.